pagi hari ini, mari kita mau sama-sama rasakan hadiratnya dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar rahmat dan kuat-Mu nyata.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Melihat Kembali, Melangkah Percaya. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 24. Saya akan bacakan dari kitab Yosua pasalnya yang keempat ayat 20 sampai 24. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu sehingga kamu dapat menyeberanginya seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Laut itu dikeringkannya di depan kita sehingga kita dapat menyeberanginya. Supaya semua bangsa di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita pasti ada masa di mana kita merasa takut, bingung, kecewa, gagal, bahkan mungkin depresi dan hampir menyerah, serta merasa pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Tapi hari ini jika kita melihat kembali dan merenungkan, bukankah sekarang kita justru bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menambahkan kekuatan, Tuhan membuka jalan dan Tuhan memulihkan hidup kita. Nah, firman Tuhan berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk kembali mengingat kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan serta segala perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Kenapa? Karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita ini seringkali lupa. Ada saat di mana semua terasa baik-baik, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Juga di masa kita merasa begitu sulit, segala sesuatu terasa begitu banyak cobaan yang kita hadapi, kita juga lupa. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang menyertai kita. Karena itulah kita diminta untuk kembali mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Juga seperti yang firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk membuat tugu peringatan, ya, tugu dari batu sebagai peringatan atas perbuatan Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengingat kembali perbuatan Tuhan, ya. Musa mengingat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Daniel selama pembuangan di masa Babel, Daniel selalu mengingat kasih setia Tuhan pada masa mudanya. Juga Daud mengingat bagaimana Tuhan melatih dia dan melepaskan dia dari mulut singa dan beruang. Ya, mereka bisa tetap percaya bahwa Tuhan akan memegang hari esok mereka karena mereka dapat bersaksi tentang kesetiaan Tuhan di hari-hari yang telah lalu. Jadi saat keadaan yang sedang kita hadapi saat ini sangat berat, ya, iman kita justru akan bertumbuh saat kita melihat kembali ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saat kita melihat kembali ke belakang, maka kita dapat melangkah dengan percaya. Nah, hari ini bila kita sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, kita masih bergumul dengan sesuatu, bahkan kita belum merasa pertolongan Tuhan, ada saatnya kita merasa Tuhan berdiam diri, Tuhan belum menyatakan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan saatnya untuk kita menyerah, bukan saatnya untuk kita berhenti percaya, justru kita harus melihat kembali, mengingat lagi kasih setia Tuhan, ya. Lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di masa yang lalu sehingga kita bisa melangkah dengan percaya. Seorang pendeta yang bernama Timotius Keller berkata seperti ini, ketika kita hanya melihat kebingungan, Tuhan melihat seluruh cerita.
Ketika kita merasa Tuhan berdiam diri, Dia sedang mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita sadari. Nah, kita cenderung memaksa Tuhan untuk menunjukkan keseluruhan map atau peta, ya. Di mana tujuan akhirnya? Berapa lama perjalanannya? Itu yang biasanya kita cari dari Tuhan, ya. Baru kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Padahal Tuhan mau menuntun kita selangkah demi selangkah. Tuhan bukan hanya membawa kita sampai pada tujuan akhir, Tuhan bukan hanya membawa kita sampai pada penyelesaian masalah kita, tetapi di dalam setiap langkah Tuhan mau kita semakin mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan tidak memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengambil batu itu setelah menyeberang sungai Yordan. Tapi justru di tengah-tengah perjalanan mereka untuk menyeberangi sungai. Ya, jadi kita jangan hanya mengingat tujuan akhir, kapan masalah saya akan selesai, bagaimana caranya Tuhan akan menolong saya. Jangan hanya mengingat-ingat atau fokus kepada itu, tetapi perhatikan bagaimana iman kita bertumbuh di dalam setiap langkah kita. Nah, pagi hari ini kita bisa kembali belajar dari firman Tuhan. Apapun pergumulan kita, bahkan hari-hari ini kita semua berjuang di masa yang sukar ini, kita mau sama-sama melihat kembali ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Kita masih diberi nafas hidup, ya, kita masih sehat, kita cukup di dalam segala sesuatu, kita dipelihara di dalam kasih setia Tuhan. Bahkan kita mengingat tangan Tuhan yang berlubang paku untuk menebus hidup kita adalah tangan yang sama yang masih menopang hidup kita sampai hari ini. Bukankah itu menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk terus bersyukur, untuk terus mempercayai dan melangkah kemanapun Tuhan memimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh Yosua mengambil batu di tengah sungai Yordan. Ya, bukan sembarang batu, tapi ketika mereka sedang menyeberang jalan kering di tengah sungai, mereka diperintahkan untuk mengambil batu. Artinya batu itu diambil dari dasar sungai. Pelajaran indah bagi kita semua, ya. Menjadi kesaksian tentang kebesaran Tuhan itu justru lahir dari tempat yang dalam. Dasar sungai itu kan berarti tempat yang dalam, tempat yang dingin, bahkan tempat yang gelap. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja, ya. Di tempat yang penuh dengan kemustahilan, Tuhan justru membuka jalan. Nah, ketika kita sampai di seberang, batu itu menjadi batu peringatan. Ya, iman untuk melangkah ke depan lahir dari ingatan akan kesetiaan Tuhan di masa yang lalu. Ya, jadi meskipun kita sekarang mungkin serasa ada di tempat yang gelap, di tempat yang dingin, ya, Bapak Ibu, disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih setia, kebesaran dan pertolongannya sampai ketika kita nanti sampai di tujuan, kita dapat menyaksikan bagaimana kebesaran dan kasih setia Tuhan menopang kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk kembali mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu sehingga kami dengan iman kami dapat melangkah menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menuntun kami. Kalau mungkin saat ini Tuhan kami sedang menghadapi banyak pergumulan dan kesulitan, kami percaya di masa ini juga Tuhan tetap menolong kami, Tuhan sedang bekerja, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Bahkan kami percaya pertolongan Tuhan yang akan kami terima di masa yang mendatang akan menjadi kesaksian yang besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.